Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang resiko galbay pinjol legal ya. Di antaranya di sini seperti Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar, EasyCash, terus kemudian ada kami ya. Intinya adalah pinjol-pinjol besar ataupun pinjol-pinjol lainnya. Nah, di sini ada beberapa yang mengeluh nih. Kenapa kok DC pinjol itu bisa mengetahui segala aktivitas kita? Contoh seperti kita kuliah ada di mana, terus kemudian kita ikut organisasi apa, terus kemudian jurusan kuliah itu apa. Bahkan di sini juga akan diancam sebar data. Nah, beliau ini yang kemarin bertanya ini, apakah HP-nya diretas? Terus kemudian lantas saya harus bagaimana? Mohon dijawab. Nah, ini adalah pertanyaan beliau karena beliau ini sempat mendapatkan ancaman-ancaman dari DC pinjol. Kalau beliau ini kasusnya dari pinjam duit ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa DC itu bisa tahu? Sebenarnya DC itu tidak harus meretas HP kalian kok untuk bisa tahu detail dan kegiatan kalian. Sebagai contoh, mungkin buat kalian yang sering update status WA, update story Instagram atau update di sosial media kalian, itu mereka itu bisa mengulik seluruh kegiatan kalian. Karena kan jelas ya, nama kalian itu siapa, terus kemudian email kalian itu siapa, nomor HP kalian itu berapa, dan sudah disimpan oleh mereka. Dimana harusnya kalau mencari kalian di sosial media dengan data-data tersebut bukanlah hal yang sulit. Apalagi nama di sosial media kalian itu nama asli kalian yang memang ya gampang untuk ditemukan. Biasanya dari situlah CDC ini mencari informasi dan juga mendapatkan banyak informasi dari sana ya. Nah, mau kalian mulai kuliah di mana, jurusan apa, kalau kalian sering update, ya nggak heran dia bisa tahu. Nah, yang kedua, ini ada sesuatu yang mungkin kalian nggak duga-duga, yaitu sebuah aplikasi penyimpan nomor telepon atau pencari tahu nomor HP kita itu di save dengan nama siapa sih. Nah, ini biasanya dicantumkan di Get Contact ya. Kayak aplikasi Get Contact, kalau kalian cek, kalian akan bisa melihat orang-orang lain itu menyimpan nomor kalian itu dengan nama apa. Misal kalian jurusan hukum di Universitas UNER gitu ya. Jadi mungkin FH UNER. Nah, berarti kan misal nama kalian Andi ya. Andi spasi FH UNER. Di situ tahu, oh ini disimpan sebagai FH ya, Fakultas Hukum di UNER. Berarti ya Fakultas Hukum di kampusnya di UNER dan kuliahnya di UNER. Nah, kayak gitu. Terus kemudian kalian ikut organisasi, mungkin organisasi kayak Senat Mahasiswa. Nah, itu kan pasti ada nama-nama yang mengandung unsur-unsur seperti itu. Atau mungkin ekstrakurikuler pecinta alam. Nah, itu pasti ada. Jadi ada aja orang-orang yang nge-save nama kalian itu dengan nama ketika kalian dikenal itu, kalian kenalannya itu dari mana? Biasanya kan nama belakangnya itu diganti. Contoh mungkin anak UNER ya, tulis Andi UNER FH gitu ya. Atau mungkin anak katakanlah universitas, anak UI lah ya, Andi UI tapi jurusannya apa. Nah, model-model kayak gitu teman-teman. Atau tempat di mana kalian kursus. Nah, itu kan juga pasti yang nyatet nomor HP kalian itu pasti dikasih nama kalian, karena nama kalian mungkin banyak yang nama yang sama di kontak dia, pasti akan dikenalin. Maksudnya ini tuh si Andi yang mana sih? Nah, itu biasanya tergantung tempat di mana pertama kali dia mengenal kalian. Disitulah biasanya DC-DC itu mengkorek informasinya. Dan zaman sekarang pun kalau mau stalking, mau cari-cari informasi tentang nasabah-nasabah galbay, kayak misalnya dia tahu Instagram kalian, bisa dia ulik-ulik, dia DM teman kalian, DM follower kalian, nanya-nanya tentang kalian, itu kan bisa juga. Dia pura-pura untuk ya pengen kenalan dari sama kalian aja, kan bisa jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak harus dia langsung memperkenalkan diri sebagai DC, kan enggak. Banyak hal yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan data-data pribadi atau informasi kalian tadi. Tujuannya apa sih mereka melakukan ini? Ya nggak lain nggak bukan adalah menakut-nakuti kalian. Jadi kalau orang merasa HP-nya udah disadap, udah diawasi, itu kan orang akan terasa ketakutan ya, merasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Biasanya ini memang sengaja dilakukan agar orang-orang yang galbay ini benar-benar mau berusaha untuk segera melunasi dengan cara apapun. Nah, ini juga sangat berbahaya sekali buat teman-teman yang mendapatkan ancaman seperti ini. Harapan saya teman-teman tidak takut. Mereka pinjol legal kok. Mereka itu tidak bakal berani untuk sebar data. Kalaupun berani, mereka itu bisa dipidanakan dan gampang banget caranya untuk memidanakan mereka. Karena ya berkedok perusahaannya jelas dan juga bukan pinjol ilegal. Mereka pinjol legal. Ya, intinya nggak perlu takut, tetap fokus aja. Cari buktinya dan perhatikan aja. Nggak perlu kalian buang-buang waktu untuk ketakutan dan ngawasi mereka, enggak. Ya udah, let it flow aja. Ketika mereka melakukan pelanggaran, kirim buktinya, simpan buktinya, lalu kalian ajukan gugatan atau kalian laporkan ke si pinjolnya bahwa DC-nya ini kurang ajar loh, DC-nya melakukan ini.
Nah itu sudah lebih dari cukup. Atau langsung ke OJK kalian juga nggak masalah. Ingat, jangan malas untuk lapor di OJK meskipun kalian tahu juga belum tentu langsung ditanggapi, belum tentu dibaca, tapi setidaknya peran kalian ketika melapor itu, kalau banyak orang yang melapor juga di luaran sana, setidaknya ini akan menjadi aware ya. Setidaknya OJK akan merasa, oh kayaknya masalah ini prioritasnya harus didahulukan deh. Nah ini penting banget karena jangan mikir kalau lapor sia-sia, jangan. Ya lapor kan nggak bayar juga kan. Nah kalian lapor aja, mau dapat perlakuan kayak apapun, yang menurut kalian salah, kalian laporkan aja. Mau terkesan itu kalian yang nggak ngerti atau mereka yang salah, bodo amat, laporkan aja teman-teman ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.